Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aditya Herlambang di channel YouTube ini. Sewajarnya manusia dalam kehidupan sehari-hari kita pernah bersentuhan atau menjumpai kegiatan ataupun aktivitas yang mengandung emosional seperti marah, kesal, jijik, emosional, termasuk juga bahagia. Dan hal ini seringkali terbawa ke dalam masa depan Anda, terbawa ke dalam masa-masa yang akan Anda lalui ke depan. Karena apa? Karena emosional tersebut tidak disampaikan, tidak dirilis, hanya dipendam. Alih-alih Anda tidak ingin mencari masalah, Anda ingin meredam itu sendiri supaya tidak terjadi masalah antara hubungan Anda dengan orang yang bersangkutan, baik itu pasangan, sahabat, teman, ataupun atasan Anda. Nah, hal ini seharusnya tidak terjadi, seharusnya tidak dilakukan, karena yang semestinya adalah emosional itu dilepas, dirilis. Paling tidak Anda bisa melepasnya kepada orang lain, tidak kepada orang yang bersangkutan, nggak masalah, tapi setidaknya dilepas dalam diri Anda, supaya Anda tidak memiliki beban dalam pikiran dan juga hati Anda. Seperti itu, baik ke psikolog, pekerja sosial, ataupun ke teman, sahabat, kerabat Anda juga tidak masalah. Lebih bagus lagi adalah Anda melepasnya kepada orang yang tepat. Orang yang tepat itu seperti apa? Yaitu adalah orang yang memiliki masalah dengan Anda. Ketika Anda emosional kepada pasangan, sampaikanlah kepada pasangan, sehingga nanti bisa menjumpai ataupun menemui solusi-solusi yang bisa diambil dari dua belah pihak. Alhasil menjadikan oke, kita clear, tidak memiliki masalah kembali. Seperti itu. Dan yang selanjutnya, Anda juga bisa menyampaikan hal tersebut kepada orang yang tepat, dikarenakan supaya nanti Anda bisa mendapatkan nilai tersendiri, nilai yang ada dalam hati, dalam pikiran, yang nanti akan muncul. Oh, ternyata perspektif dari orang tersebut itu adalah seperti ini, yang saya maksud ini adalah seperti ini, dan nantinya teman-teman juga akan mendapatkan solusi. Teman-teman sekalian, saya ingin bercerita sedikit bahwa saya pernah bertemu dengan klien, yang dimana klien ini usianya adalah 59, dan dia memendam emosionalnya dari usia 23 tahun sampai usia 59. Emosionalnya seperti apa? Emosionalnya adalah berbentuk dengan kemarahan, kemarahan pada sahabatnya yang dilakukan, yang dikarenakan, mohon maaf, saya ulangi lagi, adalah dikarenakan saat di usia 23 dia akan menikah dengan seorang perempuan, ternyata calonnya ditikung oleh sahabatnya dan mengakibatkan emosional tersebut terpendam, dan dia meredam bahwa oke, baik, saya lebih baik meredam daripada saya kehilangan sahabat. Gak masalah, perempuan mungkin bukan jodohku, tapi mungkin jodohnya, dan saya punya jodoh lainnya. Tapi ternyata apa? Ternyata emosionalnya ini terpendam dan terus-menerus. Alhasil ketika melihat foto, melihat aktivitas sahabatnya dengan perempuan tersebut, ini mengakibatkan meningkatnya memori ataupun emosional yang ada dalam diri orang tersebut, sehingga setiap pertemuan, setiap melihat, setiap menjumpai aktivitas mereka berdua, semakin kuat nih emosionalnya, dan itu tertumpuk dan tertanam terus-menerus sampai usia 59. Di usia 59 dia mengalami hal tersebut. Coba bayangkan seandainya itu terjadi. Syukur-syukur dia masih bisa mengendalikan emosi, masih bisa melakukan oke, baik, itu jalan yang saya ambil, saya pilih itu sehingga saya bisa menerima itu. Tapi seandainya tidak, seandainya dia tidak siap, seandainya emosionalnya tersebut meledak-ledak secara tiba-tiba, atau biasa orang menyebutnya abreaksi, seperti itu bagaimana seandainya tersebut terjadi? Ini sangat mengkhawatirkan seandainya hal tersebut terjadi, tapi di kemudian hari, di usia yang sebenarnya sudah jauh dari kejadian pertama, emosional pertama ini sudah jauh ditinggalkan, tapi ternyata ketika menjumpai stimulus, ini dia merasakan emosionalnya bangkit. Dan alhasil rilisnya tanpa dia sadari, dia emosional, dia marah, dia kesal, dan melepaskannya secara tiba-tiba.
atau yang tadi saya sebut adalah abreaksi. Nah, hal ini seringkali disebut dengan yang namanya unfinished business, dengan pengalaman, dengan kejadian-kejadian masa lalu. Dan hal tersebut memang tidak baik. Mudah-mudahan di antara kita, saya dan teman-teman sekalian tidak mengalami hal tersebut. Tapi seandainya ada, bagaimana Mas? Seandainya ada, sebaiknya adalah mulai dari sekarang coba bicarakan, lepaskan emosional tersebut. Paling tidak Anda bisa melepaskannya kepada orang terdekat atau ke psikolog, social worker, ataupun pekerja sosial. Dan yang paling baik lagi adalah kepada pihak terkait ataupun orang yang bersangkut paut. Tapi ingat, itu perlu dimediasi, perlu diberikan jalan tengah, perlu dikasih pihak ketiga supaya nanti tidak berdebat kusir, supaya nanti bisa mendapatkan sebuah solusi dan alhasil teman-teman melepaskan emosional secara bahagia dan menjalani kehidupan juga dengan cara bahagia. Oke, baik. Hal tersebut yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.